Halo Bapak Ibu Guru, kembali lagi bersama saya Sastra. Di video kali ini saya akan share cara membuat absen di Google Classroom dengan menggunakan Google Form. Di absen yang akan saya ajarkan ini adalah absen yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu sekali membuat absen itu bisa digunakan untuk semua kelas dan juga untuk semua pertemuan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat banyak absen seperti itu. Oke. Nah, selain cara membuat absen ini, saya juga akan share bagaimana cara merekapnya. Oke, langsung saja Bapak Ibu buka browser Bapak Ibu. Kemudian buka Google. Ya, ini google.com. Nah, kemudian buka Google Classroom Bapak Ibu dengan mengklik titik kotak ini yang di samping icon email Bapak Ibu, klik. Nah, kemudian cari Google Classroom ya. Oke, nah, silahkan Bapak Ibu pilih akun yang Bapak Ibu gunakan. Yang mana akun Bapak Ibu gunakan, kemudian diklik akun tersebut, kemudian klik continue atau lanjutkan. Oke. Nah, di sini kelasnya masih kosong. Berarti ini bukan akun yang kita gunakan. Nah, kalau Bapak Ibu belum membuat kelas, silahkan dibuat kelas. Itu tutorialnya ada di video sebelumnya. Oke, ini akun yang sudah saya buatkan kelas. Nah, ini misalnya saya sudah buat 3 kelas seperti ini. Oke. Nah, sebelum membuat absen perlu diperhatikan Bapak Ibu di setiap kelas ini Bapak Ibu harus membuat topik seperti itu. Mungkin saya ulang bagi yang belum mengerti apa itu topik. Nah, topik itu bisa dibuat di tugas kelas atau classwork. Nah, kita buat dulu. Kalau belum ada topik, ini masih kosong Bapak Ibu, ini artinya belum ada topik. Nah, kita buat, kemudian buat topik. Topiknya kita buat absen. Kemudian tambahkan. Nah, sini sudah ada topik absen. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bingung apa itu topik. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Topik itu adalah bagian yang akan nanti diisi seperti materi, diisi kuis atau apapun yang sesuai dengan topik yang Bapak Ibu buat, atau istilah mudahnya ini seperti folder Bapak Ibu ya. Jadi ini folder absen. Jadi di folder absen ini akan berisi file-file absen Bapak Ibu seperti itu. Nah, topik ini bebas Bapak Ibu, tidak baku, tidak harus topiknya berupa seperti saya contohkan. Saya sudah membuat topik di kelas 10 secara lengkap. Ya. Di sini topiknya ada kuis, ulangan, tugas, materi, dan absen. Oke. Ini kalau seperti di komputer, ini ada folder kuis, nanti ini ada berisi kuis-kuis yang akan nanti saya berikan kepada siswa. Kemudian juga berisi ulangan, berisi tugas, ini berisi materi, dan berisi absen. Kalau ingin melihat tinggal diklik saja. Misalnya ini saya sudah isikan materi, silahkan diklik materi. Nah, akan muncul materi-materi yang sudah diupload. Oke, kembali. Nah, untuk topik ini
saya harapkan ada absen. Nah, selain absen ini bebas Bapak Ibu, tidak harus kuis, ulangan, tugas, dan materi. Bisa juga menggunakan per pertemuan. Misalnya topiknya yang pertama ini pertemuan pertama atau KD1. Nah, kemudian di sini KD2, kemudian di sini yang ketiga KD3. Jadi saya contohkan, saya rename misalkan KD1. Oke, bisa juga seperti ini Bapak Ibu. KD2. Oke, nanti berarti di sini ada folder KD1, KD2. Nanti Bapak Ibu jika memasukkan ulangan, materi, kuis yang berkaitan dengan KD1, Bapak Ibu ingat diisi topiknya itu KD1 supaya semuanya ada di folder ini, folder KD1. Begitu juga dengan KD2. Hal-hal yang berkaitan dengan KD2, Bapak Ibu ingat diisi topik KD2. Oke, kalau sudah topiknya sudah pastikan semuanya sudah ada topik absen. Kita cek dulu. Kelas 10 sudah, kelas 11. Kita klik kelas 11. Klik tugas. Nah, sudah ada absen. Oke, kita kembali ke kelas lagi, kelas 12. Klik tugas kelas, sudah ada absen. Oke, kalau sudah semuanya, silakan Bapak Ibu masuk ke salah satu kelas. Oke, misalnya kelas 10. Nah, kemudian Bapak Ibu klik ke menu tugas kelas atau classwork. Oke, kemudian Bapak Ibu buat atau create. Klik di sini buat atau create. Kemudian Bapak Ibu klik material. Oke, material. Kemudian Bapak Ibu silakan berikan judul, misalnya absensi siswa. Ya. Judul ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi tanggal, karena ini absennya ini dapat digunakan seterusnya. Jadi tanggal itu ada di dalamnya Bapak Ibu. Jadi judulnya cukup absensi siswa. Kemudian deskripsi, silakan isi absen terlebih dahulu sebelum atau lebih dahulu tiap pertemuan. Absensi kan selalu ada di topik absen. Dah. Kemudian Bapak Ibu menuju ke bawah. Di sini ada tanda tambah atau buat atau juga create. Klik create ini atau tambah ini. Kemudian Pak Ibu pilih form. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Nah, yang pertama Pak Ibu rubah dulu judulnya yang di pojok kiri atas ini. Jadi absensi siswa. Oke, kemudian klik ya di sini supaya dia berubah. Nah, otomatis berubah. Oke, untuk form deskripsi Bapak Ibu bisa isikan, bisa juga dikosongkan. Nah, karena absen ini akan digunakan secara terus-menerus,
Jadi harus ada tanggal untuk membedakan absen yang kemarin dan absen yang sekarang. Jadi Bapak Ibu pilih di sini di multiple choice ini, silahkan klik tanda panahnya, kemudian pilih date. Ini yang di bawah, date. Oke. Kemudian tulis pertanyaannya, tanggal pertemuan. Oke. Kalau sudah, sini diklik tombol wajib ini supaya diisikan, supaya siswa tidak terlewat. Oke. Kalau sudah mengisi tombol wajib ini artinya mewajibkan siswa untuk mengisi. Kemudian selanjutnya klik tambah pertanyaan. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, Bapak Ibu bisa mengisi dengan pertemuan. Nah, maksudnya pertemuan ini pertemuan ke-1, kedua, ketiga, keempat, atau ke berapa sekian, seperti itu. Nah, jika pertemuannya banyak, supaya tidak memakan tempat, Bapak Ibu bisa menggunakan drop down. Oke, menggunakan drop down. Misalnya sini 1. Oke, misalnya ada 5 pertemuan. Alangkah bagusnya Bapak Ibu isi juga materinya. Misalnya pertemuan pertama speaking, pertemuan kedua writing, dan selanjutnya. Oke, setelah selesai ingat diisi tombol wajib atau required ini dihidupkan. Oke, sudah hidup. Kemudian tambah lagi pertanyaan. Nah, kemudian setelah pertemuan Bapak Ibu bisa mengisi nama, lengkap, sini secara otomatis akan disetting short answer. Oke. Kemudian diisi wajib. Nah, ini ingat dihidupkan wajibnya. Setelah nama lengkap, oke. Nah, setelah nama lengkap Bapak Ibu bisa mengisi yang lain, misalnya kelas. Karena supaya ada perbedaan kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih bisa multiple choice, pilihan ganda, atau drop down. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau bedanya kedua ini. Nah, kalau datanya banyak, kalau kelasnya banyak, Pak Ibu pilih drop down. Kalau cuma sedikit, pilih multiple choice. Ya. Nah, oke, saya pilih multiple choice dulu karena ini kelasnya saya anggap cuma 3, Bapak Ibu ya. Kelas 10, kelas 11, Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya kenapa kelasnya ini tidak short answer atau siswanya isi sendiri. Nah, kalau isi sendiri dikhawatirkan siswanya itu mengisi dengan berbeda-beda Pak Ibu, apalagi yang jurusan SMK. SMK kan ada jurusannya. Nah, seperti misalnya nanti jurusan keahlian perhotelan dan pariwisata, seperti itu misalnya, nanti siswa akan kemungkinan untuk menulis berbeda itu tinggi sekali. Mungkin ada yang nulis perhotelan saja atau pariwisata atau keahlian perhotelan, itu nanti akan menyulitkan kita untuk merekap Pak Ibu. Jadi saran
dari saya. Silakan Bapak Ibu diisi sendiri. Bapak Ibu sudah menyediakan kelasnya, jadi siswa itu tinggal memilih. Oke, kalau kelas sudah, nah baru Bapak Ibu isi keterangan. Keterangan ini maksudnya adalah absennya, apakah dia hadir, izin, atau sakit. Pilihannya multiple choice karena cuma 3. Hadir, izin, sakit. Oke. Nah, ini tidak baku Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengisinya dengan yang lain, misalnya hadir, kemudian yang kedua terlambat. Atau Bapak Ibu mengisinya hanya dengan hadir saja. Bisa, itu terserah Bapak Ibu bagaimana keinginan Bapak Ibu. Oke. Setelah mengisi ini, jangan lupa diisi wajib agar siswa tidak terlewatkan untuk mengisi ini. Ingat, klik tombol wajib. Nah, kita cek dulu tombol wajibnya apakah sudah. Nah, ini ada yang belum. Kita klik lagi nama. Nah, sudah. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Oke. Kalau sudah semua diisi sini, Pak Ibu menuju ke tombol setting. Ini yang ada icon gear ini. Oke, klik setting. Nah, pada menu atau tab general, Bapak Ibu silakan klik atau centang edit after submit. Nah, apa maksudnya ini? Ini artinya siswa dapat mengedit kalau siswa itu salah memasukkan. Nah, misalnya salah masukkan nama, siswa bisa mengeditnya, tidak perlu masuk ulang. Jadi ini untuk mencegah absensi double, supaya tidak ada 2 nama dalam absen Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini kalau ini limit to 1 respon, ini artinya dibatasi untuk 1 respon. Artinya siswa hanya bisa mengisi 1 kali. Jadi kalau sudah salah, ini jadi siswa tidak dapat mengisi lagi. Ya, jadi ini bisa diisi, bisa tidak, itu tergantung Bapak Ibu. Yang wajib itu adalah ini, edit after submit, untuk mencegah absen ganda. Oke. Nah, kalau sudah, menuju ke presentation, tab presentation. Nah, pada tab ini Pak Ibu hilangkan link show link to submit another response. Ini dihilangkan. Ini juga untuk mencegah absen ganda. Kemudian di confirmation message, Pak Ibu bisa isikan terima kasih absensi Anda sudah terkirim. Oke. Nah, kalau di ini sudah. Nah, di menu atau tab quizzes ini dibiarkan saja, nah, tidak usah dirubah. Bapak Ibu merubah di general dan presentation. Oke, saya ulangi, ini general, Bapak Ibu klik edit after submit. Kemudian presentation, Bapak Ibu hilangkan centangnya semua. Nah, kemudian diisi confirmation message. Kemudian disimpan, save di sini. Ingat disimpan. Kalau tidak disimpan nanti tidak berubah dia. Simpan. Oke. Oke, kalau sudah disimpan ini artinya sudah selesai. Kalau sudah selesai, nah, absensi ini sudah tersimpan secara otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari lagi tombol simpan, hanya di setting tadi saja. Oke, di sini ada keterangannya. All change save in drive. Jadi ini sudah tersimpan secara otomatis. Oke, kita kembali ke kelas tadi.
Nah, Google Form sudah selesai, baru kita ke menu yang di kanan, yaitu menu for atau untuk siapakah ini. Nah, di menu kelas, Bapak Ibu isikan misalnya untuk semua kelas, ya. Karena ini kita membuat secara umum, jadi kita kirim saja ke semua kelas. Tuh. Oke, centang semua kelas. Kemudian all student sudah. Topik, nah ini topik, Bapak Ibu jangan lupa topiknya itu ada isi dengan absen. Oke, topik isi dengan absen. Kemudian setelah selesai semua sampai mengisi topik, kemudian Bapak Ibu posting atau kirim di sini. Nah, di sini ada tanda panah itu bisa save draft atau pause. Oke, kita pause saja. Pause. Kita tunggu sebentar. Oke, absen Bapak Ibu sudah berhasil dibuat. Nah, jadi ada di topik absen atau di folder absen. Bisa Bapak Ibu cek dulu, bisa diklik, kemudian klik absensi siswa. Nah, oke, nah seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Oke, saya contohkan misalnya saya mengisi sebagai siswa. Saya login dulu sebagai siswa. Oke, Pak. Nah. Oke, kemudian sesuai instruksi saya akan mengabsen di topik absen. Klik absen. Oke, itu sebentar baru klik absensi. Nah, ini untuk siswa ini. Nah, kita masukkan tanggal. Oke, bagaimana cara masukkannya? Itu di sini icon kalender. Kita pilih tanggalnya. Oke. Pertemuan 1 speaking. Nama lengkap. Tadi kelas 10 keterangan hadir, kemudian kirim. Oke, ini sudah terkirim. Terima kasih, absensi Anda sudah terkirim. Oke, jika ada kesalahan, siswa nanti tinggal mengedit di sini, edit tanggapan Anda. Oke, bisa diedit lagi. Ya, setelah diedit baru kirim. Oke, ini dari siswa. Kita kembali ke guru. Oke, ini adalah tampilan guru. Nah, sekarang bagaimana kita mengecek atau merekap absen siswa. Oke, kita buka saja absennya. Kita ke tugas kelas, kemudian cari topik absen, buka, kemudian klik absensi siswa yang tadi Bapak buat. Nah, ini tampilannya. Oke, kemudian Bapak Ibu cari di kanan bawah, ini ada tombol atau ikon pena, itu diklik. Nah, di sini ada di tampilan edit ya. Oke. Nah, rekapannya ada di response. Ini yang di samping sini. Ini artinya sudah ada yang mengabsen satu orang. Tadi seperti yang sudah saya ilustrasikan, sebagai siswa sudah mengabsen, maka di sini ada satu orang yang absen. Klik saja Bapak Ibu response. Oke.
Setelah mengklik respon, Bapak Ibu klik tombol atau icon hijau. Ini artinya kita masuk ke spreadsheet agar bisa merekap dengan mudah ya. Kalau tampilan seperti ini mungkin kita akan bingung. Nah, supaya lebih mudah tampilan seperti Excel, Bapak Ibu klik spreadsheet atau icon yang hijau ini. Klik baru. Nah, bisa diedit dulu namanya. Dihilangkan saja. Oke, kemudian create. Tunggu sebentar. Ya. Nah, ini tampilan rekapan absen yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, di sini terlihat ada nama lengkap, kelas, dan keterangan. Nah, di sini ada dua waktu. Sebenarnya di Google Classroom atau Google Form ini sudah disediakan waktu untuk mengisi ya, Bapak Ibu, lengkap dengan jamnya. Namun tetap kita harus mengisi tanggal pertemuan agar memudahkan kita mengontrol atau mengecek siswa ini kapan melakukan absensi. Seperti itu. Jika tanggalnya berbeda, berarti siswa melakukan absensi di hari yang lain. Nah, kita bisa mengontrolnya. Oke. Nah, misalnya di sini ada banyak data, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memfilter atau mengurutkannya sesuai keinginan Bapak Ibu. Misalnya sini kelasnya campur, ada kelas 10, ada kelas 12. Nah, Bapak Ibu bisa memfilter dengan cara Bapak Ibu klik dulu di cop. Nah, copnya ini diklik dulu. Oke, diklik, kemudian klik icon corong yang ada di sini. Yang ini, icon corong. Ya. Create filter. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau sudah, di sini ada tombol garis 3 seperti gunung terbalik ini. Ya, klik. Nah, sort A to Z, sort Z to A sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, yang lain juga sama. Oke. Nah, jika ingin mengurutkan ini supaya semuanya isi segitiga ini, Bapak Ibu tinggal klik di bagian judulnya, headernya. Oke, kemudian klik ini, kemudian klik create filter. Nah, dia akan semua. Oke, baru Bapak Ibu filter sesuai keinginan Bapak Ibu. Misalnya sesuai kelas. Oke, atau sesuai hadir, atau nanti sesuai nomor absen. Kalau di sini tidak ada nomor absen, Bapak Ibu bisa diisi di sebelumnya. Sebelumnya Bapak Ibu pada saat membuat absen ini, Bapak Ibu bisa tambahkan nomor absen. Seperti itu. Bisa juga difilter sesuai tanggal. Oke. Setelah Bapak Ibu selesai memfilternya, nah kemudian Bapak Ibu download rekap absen ini menjadi Excel supaya bisa di print atau diedit lagi. Nah, dengan cara klik file, sini yang di atas file, kemudian download, nah, kemudian dipilih. Oke, saya pilih Excel. Tunggu sebentar. Ya, sudah terdownload. Nah, silakan Bapak Ibu cari di folder download. Nah, setelah mendownload ini belum selesai Bapak Ibu. Setelah mendownload, Bapak Ibu silakan hapus respon yang di sini. Respon. Kemudian Bapak Ibu delete all respon dengan cara
kembali dulu ke absensi tadi, kemudian klik ini titik 3, kemudian delete all respon. Pastikan Bapak Ibu mengerjakannya di hari-hari atau di jam-jam siswa tidak ada yang mengabsen, karena jangan sampai ada siswa absen yang baru belum sempat direkap sudah di delete. Nah, jadi pastikan dulu jam-jam siswa sudah tidak ada yang mengabsen lagi, baru Bapak Ibu rekap ke spreadsheet. Setelah rekap, download ke Excel. Setelah download ke Excel, baru Bapak Ibu hapus di sini, delete all respon. Nah, nanti dia akan kosong lagi, dia akan mulai lagi absen untuk besok, seperti itu. Jadi dia akan kosong lagi ya, besok nanti akan diisi lagi absen yang baru siswanya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat file absen baru. Bapak Ibu hanya tinggal merekap dan mendelete respon yang sudah direkap, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, itu saja cara membuat absen yang simple, sekali buat untuk selamanya, untuk semuanya. Jadi ini absen untuk semua dan selamanya. Sebenarnya banyak cara untuk membuat absen, namun saya pilihkan cara yang menurut saya simple dan mudah untuk dipraktekkan. Baik Bapak Ibu, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.